warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 4A2 akan menampilkan praktikum gerak refleks. Gerak refleks pada manusia merupakan gerak yang berlangsung secara cepat dan tidak sadar pada manusia. Di sini kami akan mempraktikkan gerak refleks pada lutut, tumit, biceps, triceps, dan mengedip. Yuk langsung aja kita ke praktikumnya. Tujuan pada percobaan kami yaitu yang pertama menganalisis gerak refleks pada manusia, mengidentifikasi macam-macam gerak refleks pada manusia, membandingkan gerak refleks pada manusia, dan membedakan gerak refleks yang terjadi pada beberapa bagian tubuh. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana gerak refleks yang terjadi pada manusia? Apa saja macam-macam gerak refleks pada manusia? Apakah tiap orang memiliki gerak refleks yang sama? Dan apa perbedaan gerak refleks yang terjadi pada beberapa bagian tubuh manusia? Hipotesis pada percobaan kali ini adalah yang pertama, gerak refleks yang terjadi pada manusia merupakan gerak tubuh yang spontan tanpa adanya kesadaran otak. Gerak refleks muncul sebagai tanggapan dari stimulasi luar tubuh. Hipotesis yang kedua adalah ada berbagai macam gerak refleks, tetapi gerak refleks yang diuji pada praktikum kali ini adalah refleks lutut, refleks tumit, refleks biceps, refleks triceps, dan refleks mata. Hipotesis yang ketiga adalah tiap orang pastinya memiliki gerak refleks yang berbeda-beda. Tiap orang memiliki kemampuan merespon sesuatu yang berbeda pula. Hipotesis yang keempat adalah gerak refleks yang ditunjukkan pada lutut dan tumit, yaitu kaki akan maju ke depan. Pada biceps dan triceps akan bergerak seperti mengangkat atau ke atas. Dan refleks pada mata, yaitu akan mengedip. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini ada kapas, ada palu refleks, dan ada air. Berikut ini merupakan hasil pengamatan dari percobaan gerak refleks pada manusia yang telah kami lakukan. Di sini kami melakukan percobaan terhadap dua probandus, yaitu probandus pertama Nabila Salwa dan probandus kedua Siti Fadlatul. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kami dapatkan, probandus pertama memiliki kepekaan gerak refleks pada biceps dan refleks mengedipnya. Namun, probandus pertama ini kurang peka terhadap gerak refleks lutut, tumit, dan triceps. Sementara probandus kedua memiliki kepekaan gerak refleks pada lutut, tumit, dan mengedipnya. Namun, probandus kedua ini kurang peka terhadap gerak refleks pada biceps dan tricepsnya. Berikut adalah dasar teori yang digunakan dalam praktikum gerak refleks pada manusia. Seluruh mekanisme gerak yang terjadi pada tubuh manusia berhubungan erat dengan peranan sistem saraf. Berdasarkan fungsinya, sistem saraf terbagi atas 3 jenis. Yang pertama, sel saraf sensorik yang membawa impuls berupa rangsangan dari reseptor ke sistem saraf pusat. Yang kedua, sel saraf motorik yang membawa impuls berupa tanggapan dari susunan saraf pusat menuju kelenjar tubuh. Dan yang terakhir, sel saraf motorik yang berkaitan erat dengan otot sebagai alat gerak. Seperti peran dari kerangka, otot, sendi, dan stimulus dari otak, hampir seluruh aktivitas kita membutuhkan gerakan. Tanpa bisa bergerak, manusia akan sangat ketergantungan dengan orang lain. Gerak pada manusia ialah gerak yang terdapat pada bagian-bagian tertentu yang digerakkan oleh otot dan rangka tubuh, juga dibantu oleh energi. Gerak tubuh dipengaruhi oleh sendi yang mampu bergerak ke depan, ke belakang, berputar, dan menggenggam. Pada gerakan sadar, impuls melalui jalan yang panjang, sementara gerak refleks berjalan secara spontan dengan sangat cepat dan tanggapannya terjadi secara otomatis terhadap rangsangan tanpa memerlukan kontrol dari otak. Impuls pada gerak tidak sadar melalui jalan pendek atau jalan pintas yang disebut sebagai lengkung refleks. Dimulai dari reseptor penerima rangsang, kemudian diteruskan oleh sel saraf sensori ke saraf pusat, diterima oleh sel saraf penghubung asosiasi tanpa diolah di dalam otak, dan tanggapan langsung dikirim ke saraf motorik untuk disampaikan ke efektor,
yaitu otot atau kelenjar. Refleks terjadi secara monosinaps, disinaps, dan polisinaps. Apabila saraf sensorik langsung berhubungan dengan saraf motorik, maka dikatakan refleks monosinaps. Sedangkan disinaps menandakan adanya penghubung interneuron antara SN dan MN dalam spinal cord. Ataupun refleks polisinaps terjadi apabila SN dan MN terhubung oleh lebih dari satu interneuron. Gerak refleks terbagi menjadi monosinaptik, yakni multipolar neurons, dan polisinaptik, bipolar neurons. Adapun pengertian dari refleks adalah suatu bentuk respons segera, baik motorik maupun sekretorik, terhadap impuls dari saraf sensorik aferen. Refleks merupakan suatu jalur saraf sederhana di mana stimulus akan disampaikan ke medula spinalis. Dari medula spinalis, sinyal akan disampaikan baik ke otak maupun ke saraf aferen sebagai pemegang kendali otot yang terpengaruh oleh stimulus. Dengan demikian, tanpa adanya intervensi dari otak dapat berkontraksi sebagai respon dari stimulus. Tidak adanya intervensi dari otak membuat gerak refleks terjadi secara cepat di luar kesadaran. Jadi, dapat dikatakan gerak refleks terjadi tanpa dipengaruhi oleh kehendak atau tanpa disadari terlebih dahulu, seperti berkedip, bersin, ataupun batuk. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, terdapat 5 percobaan. Pada percobaan pertama mengenai refleks patella atau refleks pada lutut yang dilakukan dengan cara probandus duduk dengan posisi kaki menggantung, kemudian praktikan lainnya meraba bagian distal lutut untuk mencari tendon patella dan memukul bagian tersebut. Berdasarkan hasil yang ditemukan, probandus 1 tidak mengalami pergerakan apa-apa, sedangkan probandus 2 mengalami pergerakan kaki yang refleks ke depan. Gerakan ini dinamakan refleks regang. Hal ini didukung oleh Lilah 2012 yang menyatakan bahwa refleks regang yang terjadi menimbulkan kontraksi otot ekstensor, sehingga lutut mengalami ekstensi dan mengangkat tungkai bawah dengan cara khas. Refleks ini juga mengindikasikan adanya keseimbangan antara masukan eksitorik dan inhibitorik ke neuron motorik dari pusat-pusat yang lebih tinggi di otak. Percobaan kedua mengenai refleks Achilles atau refleks tumit yang dilakukan dengan cara probandus duduk dengan posisi kaki menggantung, kemudian praktikan lainnya memukul tendon Achilles. Berdasarkan hasil, probandus 1 tidak mengalami pergerakan apa-apa, sedangkan probandus 2 mengalami gerakan kaki yang refleks ke depan. Kaki yang merespons dengan cara bergerak ke depan, hal ini melibatkan neuron asosiasi dan neuron motor. Refleks ini menunjukkan kontraksi gastrocnemius dan soleus. Menurut Citra 2020, otot gastrocnemius ini merupakan otot yang terletak paling luar pada betis, sedangkan otot soleus terletak pada lebih dalam posisinya. Kedua otot ini memiliki fungsi yang hampir sama, yaitu sebagai stabilisator sehingga dapat berkontraksi secara cepat dan kuat. Percobaan selanjutnya yang dilakukan adalah percobaan refleks biceps, di mana probandus diminta untuk meletakkan lengan secara pasif di atas meja, kemudian mengalihkan perhatiannya ke sekeliling. Lalu praktikan memukul bagian tendon musculus biceps brachii lengan tersebut dengan martir refleks. Percobaan ini dilakukan untuk mengetahui fleksi lengan siku dan tampak kontraksi otot biceps.
Menurut pendapat Tiwana et al. Tahun 2021 yang mengatakan bahwa persarafan biceps brachii diinervasi oleh saraf muskulokutan C5, C6, C7. Biceps adalah otot supinator untuk lengan bawah. Hal tersebut akan menimbulkan gerakan supinasi. Jika refleks ini meningkat, daerah refleks akan meluas dan refleks ini akan muncul dengan cara memukul klavikula. Maka akan terjadi fleksi pada pergelangan dan jari-jari tangan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, terdapat 5 percobaan. Percobaan keempat mengenai refleks triceps dilakukan dengan cara lengan kiri probandus dibengkokkan secara pasif dan diletakkan di atas meja. Lalu probandus lain memukul tendon muskulus triceps brachii lengan tersebut dengan martir refleks. Berdasarkan hasil, probandus 2 dan probandus 1 tidak mengalami pergerakan apapun. Menurut Wulandari 2009, kecepatan respon manusia ditentukan oleh kualitas sistem sarafnya yang menghubungkan antara otak sebagai pusat kendali dengan organ di seluruh tubuh. Jika susunan saraf tidak stabil, maka kecepatan perintah akan terganggu bahkan mengalami kelambatan. Demikian pula jika sistem sarafnya mengalami kerusakan atau buruk, maka kecepatan respon juga akan menurun. Sistem saraf sangat mempengaruhi kecepatan respon pada manusia terhadap rangsangan apapun. Selanjutnya yaitu percobaan kelima untuk menguji gerak refleks pada mata. Pada percobaan ini, probandus diminta untuk mengalihkan perhatiannya, kemudian praktikan menyiapkan satu buah kapas yang telah dibasahi dengan aquades, lalu kapas tersebut nantinya akan ditempelkan atau diletakkan di bagian limbus kornea pada mata probandus secara tiba-tiba. Hasil menunjukkan positif apabila probandus mengedipkan matanya. Namun, apabila probandus tidak mengedipkan matanya, maka hasil tersebut dikatakan negatif. Positif di sini maksudnya probandus memiliki gerak refleks pada matanya. Hal ini dikarenakan bahwa peristiwa probandus mengedipkan matanya merupakan salah satu bentuk dari gerakan tidak sadar atau gerak refleks yang dilakukan oleh probandus terhadap rangsangan yang diberikan. Limbus kornea sendiri merupakan bagian pada mata yang membatasi kornea dengan sklera atau bagian pada mata yang berwarna putih. Nah, limbus kornea ini memiliki banyak jaringan fibrovaskular dan stem cell. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah diperoleh, probandus pertama dan probandus kedua menunjukkan hasil yang positif terhadap gerak refleks pada mata. Hal ini dapat dilihat pada percobaan bahwa kedua probandus tersebut mengedipkan matanya saat praktikan menempelkan kapas basah ke bagian limbus kornea probandus. Pengedipan ini merupakan salah satu bentuk refleks yang dilakukan mereka terhadap rangsangan yang diberikan secara tiba-tiba. Hasil pengamatan yang telah didapatkan pada percobaan telah sesuai dengan pernyataan Widya Stuti tahun 2017, di mana pada refleks kornea manusia terdapat serabut somatosensorik nervus trigeminus yang nantinya ketika mata diberikan rangsangan berupa sentuhan secara tiba-tiba, impuls somatosensorik dari mukosa mata ini akan menuju ke nervus ophthalmicus yang kemudian akan berjalan lagi ke arah nucleus sensorik principalis nervi trigemini. Nah, nantinya akan membentuk sinaps di sana. Setelah itu impuls kembali berjalan menuju nuclei nervus facialis dan melanjutkan ke musculus orbicularis oculi. Nah, dari musculus orbicularis oculi ini nantinya membuat mata manusia itu terpejam saat diberikan rangsangan berupa sentuhan pada limbus kornea. Mungkin penjelasan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. Berdasarkan hasil praktikum yang telah kami lakukan, setiap orang memiliki gerak refleks yang berbeda-beda. Di mana salah satu probandus kami lebih peka terhadap gerak refleks lutut dan salah satunya lebih peka pada gerak refleks di daerah lengan. Namun keduanya sama-sama peka terhadap gerak refleks pada bagian mata. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami jadikan sebagai referensi dalam menyusun video ataupun modul dari percobaan gerak refleks pada manusia yang telah kami lakukan. Sekian dari kami, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.